Joko? Udah bunyi nggak? Online ya? Oke, dengar Udah suaranya ya? Bang. Dengar. Ada. Suara sampean juga. Hah? Oke. Oke. Begitu Bang kan? Joko, jadi begini, tadi Bang Masinton Ya. sudah menyampaikan beberapa contoh. Kan Bang Joko kan selama ini terkenal sangat vokal. Jadi kalau di kalangan mainstream NU itu Abang tidak biasa. Abang termasuk salah satu tokoh di NU yang memilih jalur oposisi. Suaranya putus-putus ya, Bu? Bang, menurut Abang bagaimana nih Bang kondisi terakhir ini? Karena kita tahu kenapa kemudian polisi belakangan ini menjadi sangat viral, ya kan? Kemudian banyak terjadi beberapa kasus Coba diulangi deh ini yang pertanyaannya menjadi... Tadi itu bisa keluar sendiri dia, bagaimana itu? Oh, ini bisa keluar sendiri. Ini masuk sudah Bang ya? Dengar ya suara saya? Oke. Bang, Jaringan jadi begini. Iya, bisa keluar sendiri dia, bagaimana itu? Jaringan itu Pak. Oh gitu. Bang, coba Abang langsung saja kalau bisa. Mungkin Abang mengenal dari 3 calon ini, mungkin ada yang Abang kenal. Terus kemudian atau menilai sepak terjang mereka. Ya kan? Oh begitu ya? Saya mulai ya? Oke Bang, siap. 10 menit aja Bang. Wah, pendek. Bagaimana menjelaskannya itu? Kalau 10 menit nggak usah aja deh. Sambil jalan Bang, sambil jalan. Silakan, Bang. Sambil jalan ya? Ya. Oke, ini keluar di start my video gitu ya? Udah. Oke. Ini gawat ini. Silakan Bang. Udah ya? Oke. Jadi gini. Jadi kita yang harus memilih Kapolri itu, walaupun yang milih nanti siapa, si Jokowi, itu adalah orang yang mampu memperbaiki, mempertahankan, dan membangun supremasi hukum. Dengar nggak? Ya, dengar Bang. Lanjut. Kenapa? Supremasi hukum itu berasal dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Boleh kau buka style, boleh kau buka banyak tuh ahli-ahlinya itu, negara hukum. Jadi yang sekarang dikembangkan oleh ini pejabat-pejabat kita itu adalah merongrong supremasi hukum. Tapi nyebut Pancasila. Pancasila itu nggak usah diomongin. Langsung aja supremasi hukum. Udah Pancasila itu jalan. Bagaimana kau bilang mau ini Kapolrinya seperti apa? Kapolrinya ya nggak boleh nembakin orang begitu. Orang ditembakin seenaknya aja. Yang koalisi masyarakat sipil itu langsung bilang jelas. Ini adalah extrajudicial killing. Baru belakangan disebut unlawful killing. Kalau extrajudicial killing kan sudah pelanggaran HAM berat. Itu menurut koalisi masyarakat sipil. Dan mereka ini nggak bisa diungsikan ke sana. Diabaikan. Nggak bisa. Mereka ini tidak pernah disebut sebagai ahli hukum. Tetapi mereka bergulat menit ke menit dengan hukum. Jadi nggak usah besar kepala lah menghadapi koalisi masyarakat sipil itu. Nah polisi sekarang apa? Tembakinya lah siapa laskar FPI itu mati 6 orang. Waktu nembakin hebat dia, jago dia. Begitu ada mati sekarang seperti tikus diguyur air. Sibuk dia sembunyi ke sana kemari, sibuk dia manipulasi sana sini. Itu gimana sih? Nah, yang sekarang ini, kalau kita mau naikkan lagi di atas supremasi hukum itu,
di bawahnya variabel-variabelnya itu salah satunya adalah yang mampu, yang tidak melanggar HAM. Nah kalau Wakapolri ini jelas melanggar HAM. Pada waktu 22 Desember itu kan 9 orang mati, 2 orang anak-anak. Yang nembak, yang menyuruh nembak di lapangan itu dia. Ditayangin lagi sama televisi. Siapa namanya? Dompet Duafa itu bikin rilis. Kami melihat dan kami saksinya. Bahwa itu ada disuruh oleh Wakapolri. Waktu itu jadi Kapolda. Terus muncullah kemudian Amnesty International. Nah ini adalah pelanggaran HAM. Terus dibentuklah kemudian tim independen katanya, tapi ketuanya ini Irwasum. Nggak jelas sampai sekarang. Ini si Jokowi ini yang nggak memerintah aja dia nggak mau, nggak mampu gitu loh. Yang begini-begini kan harus. Di pemilu pilpres lalu ada 700 orang mati. Tidak ada satupun yang diusut. Wah, ini negara apa yang begini? Itu kan pelanggaran HAM. Dan itu tugasnya polisi. Orang mati. Itu yang kelelahan. Ketua ya, sama nih. Iya dong. Kelelahan. Terus kemudian nggak ada yang diotopsi satupun. Itu kan tugasnya polisi. Terus tugas siapa? Tugas gue. Nah aja kau. Ini orang sekarang ini kemarin bikin maklumat. Dibantah sama siapa, ditolak sama Dewan Pers. Kompolnasnya lebih keras lagi. Apa lagi tugasnya Kompolnas? Dulu Kompolnas itu yang bikin bahaya. Bareng sama orang-orang kepolisian itu. Tiba-tiba Kompolnas. Apa ini Kompolnas ini? Tugas dia aja dia nggak paham. Begitu ya ini. Nah ini kita membutuhkan pemimpin yang bisa beresin inilah supremasi hukum. Yang melanggar hukum itu udah kita habisi. Sekarang ini kepolisian menghadapi Rizik aja berbulan-bulan. Wah, lu bisa ngurusin HP, ngurusin Rizik aja sendirian. Apa berentet-rentet begini, nak karu-karuan, masih juga masuk namanya, kalian masukkan namanya itu siapa, Wakapolri yang dimasukkan kan, yang di situ yang bagus cuma satu, itu yang kepala BPPT itu, itu adem gitu kan, tidak lompat-lompat, hanya dia nggak lompat-lompat, yang lain lompat-lompat. Ada yang dari Medan itu, belakangnya Cukong, ya Cukong Medannya, yang nggak jauh lah dari Sakongsa. Siapa itu? Itu masalahnya. Yang mana lagi? Kabar Intelkam ya. Tapi ini kan ada 4 paksi ini yang sedang berlomba di telinganya siapa, Jokowi. Ya paksinya ketua LBP. Iya. Ini Sigit apa segala macam kan dia ini. Nah, kemudian Idam. You know. Kemudian siapa si intelijen ini? Pak Agus. Itu. Apa? Pak Agus. Pak Agus, Kabar Intelkam. Iya. Kabar Intelkam itu yang kemudian itu dapat sponsornya dia jalurnya ke si Bobi Nasution. Iya. Bobi Nasution nguker-nguker telinganya istrinya. Istrinya nguker lagi telinganya si Jokowi. Nanti jadinya tahu nggak? Soalnya sama ini kayak si Nadiem Makarim. Orang nggak ngerti mestinya jadi manajer ojek, ditaruh dia di Mendikbud. Iya, jadi Mendikbud pelongo di situ. Nah, ini ada lagi. Siapa? Si mantan Bank Mandiri itu. Jadikan lagi Menkes. Gawat. Jadi orang yang mau nerima bisikan ini juga kagak beres. Ini masalahnya. Jadi ini berlomba-lomba lah ini semua. Bukan yang hanya 4, banyak. Dari BIN itu masih ada. Siapa si Stama BIN itu? Satu orang lagi.
Masih banyak, ada 2-3 biji lagi masuk ke dalam yang jadi calon. Itu bos. Saya juga pernah ikut terlibat yang beginian. Tapi saya nggak dapat duit loh. Ya itu hasilnya Pak Sutanto itu. Saya pasang badan juga. Itu bos. Nah sekarang ini yang pasang-pasang badan ini modal apa? Ini mereka yang mau maju-maju ini duitnya banyak banget. Saya bingung siapa sih? Siapa namanya? Gerakan apa ini namanya? Kok bikin seminar, kau bohir pun kau nggak punya. Itu gila itu. Ini yang begini orang-orang kaya. Sudah triliun nih duitnya. Masa kau nggak bisa seret-seret 50 juta, 100 juta buat seminar? Gitu. Jadi, sorry 10 menitnya ya, lewat 10 menit. Kompetensi apa? Nggak ada kompetensi lagi sekarang. Kenapa? Itu semuanya mereka perang bintang. Nah barusan 4 jenderal itu terlibat di Joko Chandra. Mau ngomong apa lagi? Integritas apa? Jenderalnya langsung 4 biji begitu. Alah, wah ini maling sama maling jadinya. Coba bayangin aja, 4 jenderal, termasuk lagi yang dilibatkan di pengadilan disebut lagi Sigit itu. Sigit disebut di pengadilan. Nah, yang kena, yang masuk jadi tersangka sekarang 2 orang. Jenderal. Lalu ngomong apa? Nggak ada. Jadi tidak ada lagi hubungannya integritas, kompetensi, dengan apa? Dengan perkapolrian ini. Beda dengan zaman saya dulu, zamannya masih Sutanto waktu itu ya. Itu ketat itu. Tadinya yang maju itu aku kasih sedikit ilustrasi. Yang maju pada waktu Makbul Padmanegara di backup PDIP, Adang Darajatun di backup Golkar. Kan itu maksudnya. Nah, Pak Tanto nggak ada yang backup. Jadi kita ambil yang itu. Yang karena nggak ada di backup ya kita maju. Nah, jadi yang pertama pada waktu itu adalah apakah penyisihan itu boleh 3 menjadi 1? Caranya menyisihkannya bagaimana? Itu masalah itu. Waktu itu kan Kapolrinya Pak Dai Bahtiar. Saya sudah di Komisi 3. Jadi jangan banyak cerita lah Komisi 3 itu. Saya pasang badan tuh Pak Tanto itu. Gimana? Nah yang sekarang nggak jelas apa mainnya. Begitu masuk Pak Tanto dihabisinya judi semua. Tuh. Dihabisinya itu yang namanya rekening-rekening gendut yang dari narkoba. Selesai urusan. Semua Kapolda disuruhnya tanda tangan. Integritas. Begitu menjadi pemimpin itu. Ini pemimpin abal-abal. Mana integritas apa? Itu yang saya persoalkan, bos. Jadi ya, apa visi misi itu di tingkat jenderal itu nggak perlu dibacain lah. Sama itu. Nanti disebut aja satu kata di promoter gitu. Kebanyakan istilah. Ini kemudian yang orang ditembakin, yang 6 orang itu. Apa? Koalisi masih jelas langsung menuduh. Apa katanya? Extrajudicial killing. Padahal ada 29 pembunuhan seperti itu yang disebut unlawful killing. Ini sama ini apa? Nah ini karena kerjaannya polisi semua. Jadi polisi itu cukup kalau kita nanti ini punya Kapolri. Nah saya rakyat kan. Nah saya rakyat itu ya Kapolri yang mampu membangun, mempertajam, dan mengembangkan yang namanya supremasi hukum. Bukan supremasi bersenjata. Itu urusannya TNI. Udah supremasi hukum aja. Bagaimana saya bisa memaklumi teman saya Saganda ditangkap di situ sampai hari ini? Tidak bisa kita apa? Makanya tersangka bagaimana sih?
baca lagi tuh KUHP dan KUHP. Kalau enggak ya berhenti jadi polisi gitu loh. Ini begitu caranya apa? Nyolong-nyolong hak-hak orang. Bagaimana itu? Bang Joko. Ya, siap. Saya kira belum lanjut, sampai sini dulu, nanti aku lanjutin. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Bang Masinton Bang Masinton masih bersama kita, Bang Masinton. Kenapa? Kalau Bang Masinton masih, saya mau minta tanggapan 1 menit atas ini ya. Oke lah. Bang, soal apa namanya, Abang tadi menyebut beberapa nama. Ada sepertinya Abang lebih nyaman dengan Pak Boy Rafli. Saya nggak kenal. Bagaimana? Tapi saya punya referensinya. Referensinya kenal. Tapi ya saya nggak pernah kenal. Dia adem, ya tidak neko-neko. Cara dia itu memperkuat supremasi hukum itu jelas. Jadi supremasi hukum itu banyak. Misalnya tidak melanggar due process of law. Kalau kau bilang orang bersalah, berikan kesempatan untuk membela diri. Mana sih? Iya. Ya? Bang, itu kalau Abang bilang apa namanya, soft, Pak Gatot juga soft, Bang? Tidak kontroversial, Pak Wakapolri yang sekarang? Lu Wakapolri itu yang menyuruh nembak di lapangan pada tanggal 22 Desember itu. Pada waktu demo di depannya Bawaslu, kan 9 orang mati, dua anak-anak kecil mati juga. Ya nggak bisa Pak Gatot ini, Pak Gatot. Alah. Begini, HAM itu begini. Begitu ketahuan ada yang order yang memerintah, itu menjadi HAM berat. Kan saya sempat berkelahi sama siapa? Sama siapa? Sama Natalius Pigai di forum. Aku bilang, lah ini yang nyuruh kan Pak Gatot. Dia juga setuju Pak Gatot. Tidak sampai ke Pak Tito, kan begitu. Oh, aku bilang sama dia, kalau begitu ente membela Pak Tito. Kalau Pak Tito dibela, ya si Gatot ini harus dikorbankan. Saya bilang. Waktu itu. Nah, kemudian dibuatlah kemudian berkasnya ke tribunal. Nah, terakhir dibahas dengan si Dian di Alomas itu. Dian banyak yang bahas itu. Terus sama Dian dikasihkan sama Pigai dikasihkan Pak Tito. Masih bohong. Macet lah sampai sekarang. Nah, ini juga hati-hati juga kalau kita mau naik ke tribunal, jangan salah orang. Salah orang begini kan repot. Macet. Begitu. Iya Pak siapa itu kau bilang siapa namanya? Wakapolri ini sampai namanya pun nggak hafal aku. Karena nggak suka. Iya kan pada waktu itu yang dompet duafa, ya kan yang jual korban, itu bikin rilis. Kami sebagai saksinya bahwa Kapolda yang menyuruh di lapangan untuk menembak dengan menggunakan peluru tajam. Oh itu kan cuma lagi pelanggaran HAM berat, Bos. Coba bukan itu, nggak ada yang nyuruh, nggak sampai ke pelanggaran HAM berat. Begitu. Oke. Mana lagi? Sulistyo Sigit, ya nggak mungkin lah dia jadi Kapolri. Dia kan Kristen. Habis Kristen dia kerjaannya ya itu. Teman-teman gua aja udah teraniaya di sana. Misalkan apa? Anggaplah dia udah tersangka, dia punya hak
Kami nggak bisa datang ke sana besok sampai hari ini. Oh, gila orang itu. Itu. Terus siapa lagi? Bagus. Bagus itu ya di belakangnya si Bobby. Di belakangnya Bobby kartel. Namanya Wong. Iyalah, kartel-kartelnya anak Medan. Saya juga Bang, kan anak Medan. Bang, abang belak-belakan begini apa enggak khawatir kena Bang? Kena pasar, Bang. Undang-undang itu. Silakan aja kok ente yang ngomongin saya? Enggak, saya maksudnya... ngomong apa adanya. Itu datanya. Terus? Iya. Oke. Itu kesalahan kalian jadi anak muda, nggak bisa bicara. Tahu nggak? Beda dengan kami. Kami ya bicara. Coba koreksi kesalahan ente itu. Loh, kok ya jadi nggak bicara ya gimana? Kami dari dulu ya bicara. Siapa bilang nggak bicara? Bicara kita. Ya itu repotnya. Mau mana yang mau digunakan apa hukum lagi? Ya kita emang sudah hukum ini. Oke, Bang, kalau begitu kita beralih dulu ke pembicaraan lainnya. Nanti kita ketemu lagi. Nanti saya ngomong lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rengguti sudah menjelaskan dengan sangat lengkap. Cuman tadi ada catatan sedikit buat Bang Joko Edi. Bang, mohon tadi banyak yang komplain terkait yang soal SARA tadi, Bang. Mohon agar tidak terlalu menyinggung soal SARA gitu, Bang. Ini komplain dari peserta. Oh, karena saya sebut Kristen tadi itu ya? Ya. Loh iya, yang dari zaman dulu tuh yang namanya yang Kristen itu biasanya yang mimpin TNI, Sudomo, Pak Beni. Kalau di wilayah kepolisian tidak, Islam semua. Karena kenapa? Kalau yang di kepolisian itu yang namanya dia itu kontak dengan masyarakat. Masyarakatnya 90% itu Islam. Paham nggak? Iya. Di situ persoalannya. Sedangkan yang TNI itu tidak membutuhkan itu. Maka Panglima TNI-nya siapa namanya? Beni Murdani. Sedang Pangkop Kamtibnya Sudomo. Ini dua-duanya Kristen. Begitu. Tapi kalau yang polisi tidak ada. Islam ada Antun sejak dari Antun Sujarwo apa segala macam ke bawah. Nah, itu satu bukan tradisi itu. Itu hasil analisis bahwa pimpinan-pimpinan itu kalau di Polri seperti itu, kalau di tentara semacam itu gitu loh. Nah, saya juga dulu kan pegang medianya ABRI. Jadi di ABRI itu ada seperti itu ininya. Penyusunan bukan urusan SARA itu. Memang kalau ente nyebut saya Islam itu SARA. Kan enggak. Nah, yang mau diurus polisi itu 90% urusan Islam. Ketika dia dibuat orang yang tidak paham kepada Islam, ya kacau, Bos. Begitu. Itu latar belakang dari agama di situ terhadap kepemimpinan tadi. Kepemimpinan tadi kan bukan urusan profesional, apa aja profesional. Tiap hari kita sebut promoter kan itu. Tapi di belakangnya ada aspek sosiologis, aspek yuridis, dan aspek filosofis. 3 aspek ini harus terpenuhi. Begitu kalau di dalam kepemimpinan. Nah, itu sudah dari zaman dulu, sudah ada garisnya itu. Jadi jangan langsung tuduh sana SARA, sini SARA, itu ente kemakan apa? Termakan isu.
Itu berdasar ilmiah. Begitu. Nah itu yang satu ya. Apalagi tadi komplainnya itu. Oh, saya bicarakan langsung aja apa yang saya tahu itu aja. Nah, kalau siapa itu yang si Sigit, kelemahannya Sigit. Dalam kepemimpinan itu orang ada punya kelemahan. Jadi Sigit tidak akan bisa diterima di kelompok Islam. Nah begitu. Kenapa? Dia nggak bisa ngurus Islam. Karena secara sosiologis, filosofis, itu nggak bisa. Dia hanya bisa satu aja, yuridis. Nah, yuridis itu sangat tergantung pada dua aspek lagi, sosiologis dan filosofisnya. Itu, Bos. Ada yang mau komentar di situ? Itu anunya. Jangan semuanya kau ajukan sehingga kau sendiri lantas tidak bisa bicara, tidak bisa berpikir, bulat di situ, muter situ, terus tiba-tiba punya kesimpulan, wah ini Sarah, ini. Waduh, gawat kau ini. Kalian itu kan sudah di akademi, sudah di universitas, yang zaman dulu universitas sulit buat kami. Buat generasi saya, sekolah kayak ente itu susah. DO bolak-balik. Nggak ada duitnya DO gitu kan. Cari lagi universitas begitu. Habis DO. Siap. Nah, itu. Nah, kita kembali lagi ke topik deh. Saya ingin tambahin lagi ya. Dulu moderator. Ini gimana? Oke. Kalau kita mau nodongin siapa? Ente kan bilang kita mau nodongin siapa namanya? Si Boy. Pak Boy besok bagaimana? Kan begitu. Oke. Bang, ini terkait apa namanya? Pembubaran FPI, Bang. Yang menjadi salah satu subtema kita malam ini. Ini kan pemerintah menggunakan sudah paham apa komentar Abang, Bang, soal itu? Oke. Itu yang saya bilang tadi, itu tidak merujuk kepada supremasi hukum. Kalau supremasi hukum dia masuk ke apa coba? Due process of law. Itu melanggar due process of law. Itu dicabut seenaknya sendiri, seenak kudalnya. Pastinya itu dibawa ke pengadilan. Nggak bisa Anda mempersamakan izinnya organisasi begitu seperti izinnya ekspor impor. Ini kan dajal orang-orang ini, kayak cabut. Ya, emang ekspor impor apa? Itu dijamin oleh pasal 28F Undang-Undang 45 sebagai hak yang melekat itu pada masyarakat. Gimana? Main tarik aja, main cabut. Yang ke HTI juga kan begitu. Nah, kenapa bukan HTI bisa kalah di apa itu di Petun Jakarta Timur? Padahal yang pegang sudah siapa Yusril. Apa kerjanya Yusril ya? Bingung kita. Nah, itu nggak bisa itu jelas melanggar due process of law. Ada prinsip-prinsip negara hukum itu. Salah satunya yaitu due process of law. Menghukum orang dengan cara melanggar hukum. Itu masalahnya. Itu satu. Itu tidak sah. Suruh cabut. Makanya saya bilang ini polisi ini goblok. Bagaimana nggak goblok? Dia bikin seperti pemerintah ini. Membubarkan ini. Salah. Dia kemudian bikin maklumat. Salah. Maklumat lebih keras lagi anunya. Yang teriak siapa? Dewan Pers. Ditolak, habis itu hampir seluruh lembaga pers minta dicabut di pasal 2D itu kan. Jadi udah cukup jelas ini semua. Jadi ini koboi ini, orang-orang ini tidak memperhatikan hukum. Dia itu hanya memperhatikan supremasi senjata. Nah, kalau mau supremasi senjata kan jadi politisi aja, jangan jadi polisi. Polisi nggak boleh buat politik. Aura itu masalahnya.
Makanya saya bilang yang harus kita cari ini adalah orang yang mampu membangun supremasi hukum di Indonesia itu. Yang sedang rusak ini. Ini rusak berat nih supremasi ini. Mau-maunya dia. Tembak kaki orang. Waduh, itu parah itu. Polisi itu parah. Jadi itu ada kemudian itu harus dibatalkan. Dan itu sudah cukup jelas pernyataan dari koalisi masyarakat sipil itu. Batalkan. Terus kemudian yang mana lagi yang apa? Yang maklumat. Ini maklumat lebih seru ya Pak. Kenapa lebih seru? Saya bilang dibantah lagi sama ini, sama Kompolnas. Seolah-olah sok tahu aja lu Kompolnas aja lu nggak tahu apa? Wah, dia ngomong lah di TV berbusa-busa dia kan. Ya, ini orang. Nah, itu masalahnya. Jadi, itu diminta oleh maklumat itu dibatalkan, ditarik. Bukan diklarifikasi. Wah, tang siapa itu? Si Argo itu kan. Wah, mengklarifikasi. Loh. Nggak bisa diklarifikasi yang seperti itu. Dibatalkan dulu, habis itu kau terbitkan baru. Begitu tata caranya. Itu yang apa? Yang maklumat. Yang soal penembakan. Wah, penembakan yang belepotan itu si Gajah Mada. Apa katanya? Ada tembak-menembak. Saya ini tahu FPI itu. Mereka nggak pernah dekat-dekat ke urusan ledak-ledak, tembak-tembak, nggak pernah. Ternyata nggak begitu. Mereka mau dengan mereka itu ya, mereka banyak yang belajar silat, begitu loh. Dari dulu itu saya tahu. Saya bukan FPI, saya di NU, malah predatornya. Nah, tapi ketika orang-orang ini dibunuh, dibantai, nggak ada hubungan lagi dengan Habib Rizik, dengan FPI nggak ada. Ini orang-orang, ini manusia utuh yang dilindungi oleh HAM. Ketika kau sentuh, yurisdiksi internasional pun sama. Mereka akan turun kemari. Itu sama jaraknya, nggak ada urusan dengan urusan mazhab, amalan dia, doa-doa dia nggak ada. Ini orang mati 6 orang. Gitu. Jadi itu harus jelas. Bukan PWNU DKI aja yang kacau. Tiba-tiba udah dianterin beras, 50 karung beras ke situ. Terus dia apa? Sebelumnya, ya mendukung tindakan polisi, membunuh ini. Ya elah, agamawan mendukung pembunuhan. Nah, mau ada aja PWNU ini. PWNU DKI itu. Jadi ya, Kak, ya boleh kau konyol, tapi ya konyolnya nggak super konyol seperti itu. Masa NU mendukung pembantaian, pembunuhan, dan lantas terima beras. Akal kau kemana? Dari pantat. Jadi udah parah. Nah itu yang ini, yang apa, yang pernyataannya dari koalisi masyarakat sipil, itu ada 24 lembaga hukum yang kredibel loh. Itu jelas dia mengatakan bahwa itu adalah extrajudicial killing. Apa namanya? Terminologinya itu sudah sangat jelas, extrajudicial killing. Pembunuhan yang luar biasa itu sudah. Dan itu HAM berat yang semacam itu. Baru belakangan ada yang nambahin itu unlawful killing. Tapi yang unlawful killing itu ada 29 kasus juga di pembunuhan yang dilakukan polisi. Nanti yang apa, yang kacau ini kan. Terus polisi habis setelah nembakin, mayatnya juga, ya itu dari mayat itu kan sudah ketahuan semua. Tembak menembak dari mana mayatnya, udah ada ketembak di dada semua. Kan gitu. Nah, terus ini harus kita jalankan sampai ke tribunal saat ini. Kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 26 mengenai HAM itu belum pernah digunakan.
Itu masalahnya. Jadi kalau itu mau digunakan harus membentuk dulu. Bentuk majelis HAM-nya. Mana? Belum ada kan? Dan itu yang dihambat-hambat. Ya, itu sudah terbukti yang kemarin. Yang kasus yang di depan Bawaslu. Itu yang 9 mati. 2 anak-anak. Sama hilang. Ada timnya waktu itu. Siapa Hamid itu mau teriak-teriak. Ini pelanggaran HAM. Habis itu hilang dia. Hamidnya pun hilang. Nah, ini kacau kan. Sekarang muncul lagi dia. Berarti ada masalah di situ. Nah, kita juga pada waktu itu rapat terakhir di Paloma Menteng, itu diikuti banyak, Saganda juga ada, si ini juga ada, siapa? Si Dian yang bicara. Berkas yang sudah dibuat untuk ke tribunal itu diserahkan oleh Dian kepada Natalius Pigai. Sampai Natalius Pigai ditunggu-tunggu nggak nyampe ke tribunal, ternyata diserahkan kepada Tito. Selesai urusan. Jadi kerjain juga kita waktu itu kan. Nah kali ini kita mau ke tribunal. Hati-hati jangan lagi ketemu teman yang seperti itu, kurir seperti itu kan. Itu yang saya maksud. Jadi kalau begitu kita bikin di tribunal kita sudah kita sudah rambah jalan, ya sudah jalan itu aja diikuti gitu loh, Bos. Nah ini anunya yang soal killing ini, extrajudicial killing ini. Kalau tidak, ini akan menjadi tradisi di kepolisian. Dan hebatnya, jangan lupa fenomenanya, orang-orang yang melanggar HAM ini selalu jadi-jadi. Coba aja lihat. Selalu jadi-jadi. Bukannya mereka masuk penjara, tapi mereka malah menjadi pimpinan-pimpinan tertinggi di institusi-institusi keamanan ini. Ini akan diulang lagi, ulang lagi. Sehingga yang bisa ngitung itu cuman koalisi masyarakat sipil 29 kali terjadi unlawful killing. Dalam 2008-2020 ini. Gawat itu. Udah segitu banyak. Nggak ada yang ngurusi. Pengadilan HAM-nya juga tidak ada. Kita nggak punya. Jadi mendingan antar ke sana saja, ke tribunal. Jangan lagi menggunakan kan tidak bisa diadili di PN. Ini kan harus diadili di pengadilan HAM. Jadi harus dibentuk tim peradilan HAM-nya dulu. Nah, undang-undangnya kita punya, tapi tidak pernah dipakai. Baru kali ini mau dipakai. Waduh. Umit gitu. Jadi sebaiknya ya itulah kita tetap aja ke tribunal, hadapkan mereka ke sana. Jadi ringkas saja sebenarnya persoalannya kan. Makanya ketika tadi ditanya soal Kapolri, ya nggak bisa masa Kapolri mau dinaikkan jadi Kapolri, sementara tugasnya adalah menyelesaikan extrajudicial killing yang dia lakukan sendiri. Nah dulu masih ingat nggak yang ada 700 pembantu di pemilu itu, 500 orang mati KP. Satu pun tidak ada yang diotopsi. Sehingga kasus itu tetap misteri. Tetapi matinya sejumlah orang sampai ratusan dalam waktu sangat dekat, ya itu pelanggaran HAM. Jadi nggak jalan memang seluruh ini, tugas hukum ini di bawahnya Jokowi ini. Gak ada yang kita butuhkan presiden yang cerdas, yang mampu memimpin, jangan presiden yang begini. Ya tiba udah korupsi di sana, terus dia ngomongnya nggak boleh bansos nggak boleh dipotong, dicolong boleh dong menurut saya. Ya gitu, aduh,
itu persoalannya. Jadi itu satu ya yang sampean tanya soal extra judicial killing itu. Jadi nggak ada hubungannya dukungan untuk menggarap extra judicial killing ini sampai ke tribunal dengan urusan bagaimana si Habib Rizik berdoa. Nggak ada urusannya. Islam dia apa? Amar makruf nahi mungkar dia apa? Nggak perlu, nggak ada urusannya. Ini berdiri sendiri. Ini adalah HAM 1948. Begitu. Nah, saking takutnya si polisi bikinlah maklumat, nggak boleh diakses. Loh, iya, ilah ini. Begitu kira-kira. Ini kita terbatas oleh waktu. Ya udah, closing statement, Bang. Ya. Ada lagi yang perlu apa? Closing statement, Bang, soal para calon tadi. Ya, para calon tadi kan cuman siapa? Saya kan cuman yang setuju cuman satu orang aja. Siapa? Boy. Karena adem gitu loh. Boy adem. Yuk harus dekat ke sana. Buru-buruan merapat gitu. Yang lainnya kan sudah bahas semua. Oke, Bang. Gitu, Terima kasih, Bang. Thank you ya.